Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Tayangannya kali ini tentang tutorial mudah dan lengkap memproses APB Desa untuk Monef DD. Yang ingin saya sampaikan ada 5. Yang pertama, langkah awal dan penjelasan isian template. Yang kedua, memunculkan menu print to file Excel Syscodes. Yang ketiga, rumus memisah kode rekening Syscodes supaya menjadi lebih cepat. Yang keempat, alur upload file, penyempurnaan isian dan verifikasi validasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu potensi sebab-sebab dan masalah gagal submit. Kita akan menuju pada langkah yang pertama, yaitu langkah awal dan penjelasan isian template. Silakan kawan-kawan untuk membuka akun Monef DD masing-masing. Sudah seperti ini tampilannya. Klik pada bagian sebelah kiri menu APB Desk. Di dalam menu APB Desk itu ada submenu rekapitulasi, progres, dan verifikasi. Klik progress, menu progress, kita akan melakukan pengunduhan template yang akan kita isi dan akan kita upload. Silakan pilih desa sesuai dengan urut atau sesuai dengan keinginan teman-teman untuk mencoba. Lalu geser ke sebelah kanan, ada titik 3 pada kolom aksi. Ini saya pakai contoh desa Tulakan. Klik, lalu muncul tampilan layar seperti ini. Kemudian klik posting APB Desk awal. Setelah itu akan tampil menu sebagaimana yang tampil ini. Kemudian klik contoh template APB Desk. Lalu klik ini untuk melakukan pengunduhan. Nah, ini sudah terunduh. Lalu kita klik saja, kita buka. Klik enable editing. Ini adalah template yang sudah disediakan pada sistem atau pada web Monef DD. Konstruksinya ada pendapatan yang utama. Pendapatan ini sesuai dengan kode rekening Permendagri. Kemudian ada menu belanja. Sebelum kita melakukan pengisian ini, alangkah lebih baiknya kawan-kawan membaca ketentuan yang ada di sebelah kanan yang sudah disediakan. Rule pendapatan. Data yang lolos masuk ke database adalah satu kode rekening terisi. Jadi pastikan kawan-kawan bahwa kode rekening di sini itu terisi. Kemudian nomor 2, urean terisi. Urean maksudnya ini. Kemudian anggaran terisi kecuali angka 0 atau kosong dan sumber dana terisi. Anggaran terisi kecuali 0 ini ya, misalnya di dalam APB Desk misalnya tidak ada, memang anggarannya tidak ada. Lalu sumber dana, keterangan sumber dana terisi dengan benar dan sesuai yang telah dicontohkan ini. Kemudian rule belanja, data yang lolos masuk ke database adalah kode rekening terisi, terdiri dari 3 digit. Nanti kalau kita melakukan pencetakan Syscodes dengan mode Excel itu satu kolom isinya ada 4 digit atau 3 digit ya. Nanti kita akan pisah dan ini harus terisi supaya diterima oleh database. Kemudian urean ini juga harus terisi. Kemudian anggaran terisi. Kemudian sumber dana juga terisi. Kalau salah satunya tidak terisi maka database tidak akan membaca atau tidak akan menerima. Kemudian ini contoh adalah kegiatan 1 yang bersumber dari 2 mata anggaran. Di dalam template ini sudah dijelaskan bahwa kegiatan pada nomor rekening yang sama, judul kegiatan sama, sumber anggarannya berbeda. Itu asalnya satu kegiatan dengan 2 sumber dana. Karenanya harus dipecah untuk mengeluarkan sumber dana dari kedua sumber. Kemudian rule pembiayaan sama penjelasan dengan pendapatan dan belanja. Kode rekening itu harus terisi. Kode rekening ini harus terisi. Kemudian urean juga harus terisi. Kemudian jumlah dana anggaran harus terisi. Bedanya di sini sumber dana tidak terisi juga sudah diterima oleh sistem. Bedanya itu dengan pendapatan dan belanja. Langkah yang ketiga,
Maaf, langkah yang kedua yaitu bagaimana kita memunculkan menu print to file pada aplikasi Syskudes. Untuk memudahkan kita untuk menyiapkan bahan, yaitu kita bisa memakai hasil cetakan Syskudes. Kawan-kawan, tahun 2021 dan 2022 kita sudah menggunakan versi 203 dan 204. Di dalamnya sudah tidak menyediakan menu print to file. Kita coba pakai versi 204, itu kita sudah tidak menemukan fasilitas print to file. Versi 03 juga tidak menemukan fasilitas print to file. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menemukan atau memunculkan menu print to file? Kita pinjam aplikasi versi 201 tahun 2020. Caranya silakan dikopikan saja dari Syskudes online ya. Ininya saja. Ini kita copy, lalu kita pastekan pada satu folder, Syskudes versi 204. Ini hasilnya. Lalu kita buka. Nah, ini sudah muncul fasilitas print to file. Dengan demikian kita bisa melakukan pencetakan dengan hasil tampilan Excel. Tidak perlu lagi kita melakukan convert PDF to Excel atau memakai aplikasi ketiga. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita memisah hasil kode rekening cetakan Syskudes. Ini kita lakukan pencetakan. Yang kita lakukan pencetakan yaitu lampiran 1C penjabaran APBDes. Kita pilih kecamatan. Tadi saya pakai contoh Desa Tulaan. Kita lakukan pencetakan. Kemudian kita cetak, maaf, ini harus diklik dulu ya, print to file. Lalu cetak. Lalu kita klik. Kita pilih print to file, pilih Excel file. Kita taruh lokasi. Nah, ini sudah ada, tapi saya mau ganti. Yes. Nah, kita tutup. Kita coba lihat. Nah, ini adalah penjabaran yang baru saja kita cetak dengan print to file pinjam aplikasi versi 201. Nah, sekarang ini kita sudah membuka ini. Kita dapat melakukan penghapusan ini semua. Kita dapat hapus. Kemudian ini juga kita bisa melakukan penghapusan semua. Rumus yang ada di dalamnya di sini biarkan saja, jangan dihapus. Juga jumlah di sini yang sudah dirumus tidak perlu dirubah. Kita kembali ke file hasil cetakan ini. Kita copy. Kita pindah ke sheet sebelahnya di template. Kita klik paste. Kita klik OK. Yang cetakan Syskudes asli kita tutup supaya nggak bikin lemot. Kemudian ini ukurannya kita sesuaikan 10 misalnya. Nah, pertama mengolah ini kolom 1, 2, kolom AB ini kita buat format general. Klik OK. Nah, tadinya tampilannya nggak begitu ya. Ini enggak 1101, coba. Nah, tampilannya tadi begini tampilannya. Sekarang kita buat saja form general. Kita klik OK. Hurufnya kita bikin 10 supaya mudah
Kelihatan. Nah, anggaran yang kita pakai adalah anggaran yang terakhir. Misalnya kawan-kawan APB desa baru penetapan saja, ya anggaran yang di depan. Tapi kalau kawan-kawan sudah pernah melakukan perubahan di desanya, maka anggarannya yang dipakai anggaran yang paling belakang. Yang ke depan ini, set ini nggak kita perlukan. Kita bisa melakukan penghapusan. Sampai di sini, D sampai L kita hapus. Kemudian yang E bertambah berkurang ini kita hapus. Kemudian kita hapus juga, kita sisakan kode rekening, uraian belanja, jumlah anggaran, dan sumber dana. Setelah itu kita proses terlebih dahulu untuk isian pendapatan. Ini pendapatan asli desa ya, PAD, kemudian PAD, kemudian ini DD, kemudian BHP, ADD, PBB, penerimaan bantuan keuangan provinsi, kemudian ini PBK. Setelah itu kita filter dari sini untuk mengambil pendapatan. Kita klik OK. Setelah itu kita copy dari sini sampai di sini. Kita klik copy. Kita pindah ke sini. Nah, ini sudah otomatis terjumlah di sini. Kemudian untuk membenarkan kode rekening, kita pindah saja di sini. Ini kita hapus. Poinnya di sini kita blok. Kemudian pilih data, lalu pilih menu text to column. Kita klik fixed weight, lalu next. Kita klik di sini 3, 1, 2, 3. Kita buat menjadi 3 kolom, lalu klik next, lalu klik finish, lalu klik OK. Nah, ini otomatis akan menggeser memenuhi 3 kolom. Pastikan jumlahnya ini sama dengan jumlah yang ada di dalam APBDes yang sekarang berlaku. Kita coba cek. Jumlah pendapatan 6.404.489.000. 6.404.404.489.000. Jadi sudah sama ya. Misalnya ada kelebihan kolom seperti ini, kita hapus juga nggak apa-apa, kita tambah juga boleh, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan untuk isian kegiatan belanja. Maaf, kita kembalikan dulu filternya. Kita hapus saja di bagian ini pendapatan karena kita sudah tidak membutuhkannya, supaya tampilan lebih hemat. Oke. Setelah itu kita pastikan bahwa semuanya sudah ada sumber dananya. Kita filter di sini. Kita pilih semua yang bertuliskan sumber dana. Yang angka-angka ini kita kosongkan saja, tidak kita aktifkan maksudnya. Lalu kita klik OK. Pastikan sampai ke bawah. Selanjutnya
kolom ini kita hapus, kosong, tidak kita perlukan. Lalu kita copy. Setelah kita filter, kita copy, kita pindah ke template, pastekan saja di sini. Nah, ini kolomnya kurang tadi ya. Ini kita tambah dulu kolomnya supaya cukup. Kita insert, barisnya kita dapat atur ketinggian kolomnya, maksudnya 18. Tidak apa-apa, kita coba copy lagi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita lihat ke bawah. Oke. Selanjutnya, ini kita pindah. Kita cut, geser ke sebelah paling kiri. Seperti tadi, untuk memisahkan kode rekening ini, kita blok, lalu kita klik data, pilih text to column, pilih fixed width, kemudian klik next, lalu kita pisah menjadi 3. Klik next, lalu klik finish. Ketika muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK. Nah, dia akan memisah dengan sendirinya sesuai dengan perintah kita. Kolom yang lebih ini dapat kita hapus. Kita pastikan jumlahnya sama, 6.425.073.825. 6.425.073.825. Jadi ini sudah benar sesuai dengan jumlah yang ada di Syscodes. Kemudian selanjutnya kita masuk mengambil data dari untuk belanja pembiayaan. Kita klik di sini. Kita lakukan pencetakan. Ada 2 sumber pembiayaan silpa tahun sebelumnya yang bersumber dari DD dengan kode rekening 611 dan 61999. Ini 611 silpa tahun sebelumnya. Oke, penerimaan pembiayaan lainnya ya. Silpa DD tahun sebelumnya sebesar 20.400. Kemudian penerimaan bunga bank, kode rekeningnya 61199. Kita tarik ke bawah ini, lalu kodenya kita ubah. Bunga bank sebesar 184.825. 184.825. Nah, ini sudah 0, sudah balance. Kita cek apakah hasilnya sama dengan dicetakan Syscodes. Nah, hasilnya sama. 20584.825. 20584.825. Ini artinya kita sudah mendapatkan jumlah angka yang sama, nominalnya sama. Selanjutnya yaitu kita memisah belanja-belanja yang sumber dananya lebih dari 1 pembiayaan, 1 sumber anggaran. Kita pilih kolomnya, lalu kita copy, kita tarik ke bawah 2 karena ini sumbernya ada 3. Kita klik insert topik cell. Selanjutnya kita kasih warna untuk penanda bahwa inilah kolom yang sumbernya 2. Nanti kalau ada koreksi ulang kita mudah menemukannya. Anggarannya ini kita hapus. Lalu ini kita juga pisah menjadi 3. Pertama ADD, kedua DLL, yang ketiga PPH. Kita pisahkan secara urut. Kemudian yang kedua, kita copy, kita insert, kita blok, lalu kita hapus anggarannya.
Lalu kita pisah, kita bagi dua sumber dananya. Kemudian yang berikutnya, ini 3, kita copy, kita gandakan menjadi 3, kita kasih warna sebagai penanda bahwa ini terdiri dari 3 mata anggaran. Ini kita pisah. Nah, kita cari lagi ini di bawahnya. Kita kasih warna juga. Kita hapus anggarannya. Lalu kita pisah sumber dananya. Kita cari lagi ke bawah, sudah tidak ada. Kemudian kita lakukan pengisian pada nominal-nominal angka yang kita kosongkan sesuai dengan sumber dananya. Langkahnya kita lakukan pencocokan dengan yang ada di Skodes, menu yang paling bawah. Kita cari sumber berdasarkan urutannya di sini. Misalnya kita ADD. Kode rekening 114, kita lakukan pencetakan. ADD 1104. Nah, 1104 jumlahnya 44.520.000. 44.520.000. Kemudian ADD yang berikutnya 117 ini 24320. 24320. Kemudian kita cari sumber dana ADD lagi yang kita hapus kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, kita berganti pada sumber yang lain, DLL, pada kode rekening 114. Sumber dana DLL 1104 sebesar 184825. 184825. Kemudian yang berikutnya DLL yang lain, kalau misalnya masih ada, sudah tidak ada. Berikutnya PBH. Kita cari rekening 114 30.593 30.593.000. Kemudian kita cari lagi kalau ada misalnya dari sumber PBH sudah tidak ditemukan lagi, hanya tinggal PBK dan PBB. Kita klik PBK. Kode rekening 117 115.200 115.200.000. Kemudian PBK yang berikutnya kode rekening 2311 650 juta. Kemudian kita cari lagi apakah masih ada PBK yang masih kosong. Tidak ada, tinggal PBB dan DDS. Kita cari PBB, kode rekeningnya 2311 950. Kemudian PBB ada 2. Maaf, ini yang Rp950 ini PBB ya. 950. Kemudian PBB yang kedua
2390, 200. Kemudian sisa DDS yang kosong. Kita akan melakukan pengecekan untuk DDS, yaitu kode rekening 2311, 2311 sebesar 129.681, 129.681.000. 20 ya belakangnya. $280. Kemudian kode rekening 2390, 110. Oke. Nah, ini sudah 0, artinya data yang kita entrikan pada kolom-kolom yang tadinya kita pisahkan jumlahnya sudah benar. Langkah selanjutnya setelah kita koreksi seperti ini, kita pastikan bahwa rumus di sini tetap berjalan. Misalnya jumlah untuk pendapatan, kemudian rumus jumlah belanja, kemudian rumus surplus atau defisit, pengurangan antara pendapatan dengan belanja. Kemudian jumlah pembiayaan juga rumusnya harus bekerja. Sisa lebih kurang perhitungan anggaran tahun berjalan juga harus tetap berjalan. Kalau manual maka silakan dilakukan perumusan sendiri, tidak apa-apa. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan pengunggahan file isian ini, template yang sudah kita lakukan pengisian dan sudah kita lakukan pencocokan, baik kegiatannya, kode rekeningnya, anggarannya maupun sumber dananya. Maka langkah berikutnya adalah upload pada web MonefDD. Kembali ke MonefDD, kita klik menu APBDes, kita pilih bagian aksi paling kanan, kita posting APBDes, lalu kita unggah. Kita klik arahkan file template yang sudah kita kerjakan tadi, lalu klik open. Nah, ini sudah terupload. Di sini ada notifikasi. Harap periksa kembali sebelum melakukan submit. Ini jumlah pendapatan sudah sesuai ya. Jumlah pendapatan jumlah pendapatan 6404489. Kemudian belanja 64250730825. Sudah sesuai. Kemudian surplusnya, defisitnya 20.584, lalu penerimaan pembiayaan 20.584.825. Setelah itu kita koreksi pada jumlah belanjanya. Nah, akan tampil seperti ini. Ini harus kita lakukan isian khusus untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana desa. Contohnya ini 13.2. Di sini PKTD pilihannya apakah kegiatan yang dimaksud pada kode rekening ini termasuk pada kategori PKTD atau surplus non PKTD atau non surplus. Kemudian pada kolom berikutnya, apakah kegiatan yang dibiayai dari dana desa ini pada rekening ini sesuai dengan Perpres 104/2021 bagian yang apa. Kemudian selanjutnya kolom nomor 3 Permendes 7 tahun 2021, apakah kegiatan yang bersumber dari dana desa ini di dalamnya merupakan kegiatan yang
termuat dalam Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang skala prioritas penggunaan dana desa. Kemudian kolom yang terakhir mendukung SDGs yang keberapa kegiatan yang didanai dari dana desa ini. Ada 1 sampai 18 pilihan SDGs ini kita harus lakukan pengisian dan harus terisi semuanya. Kalau misalnya ada yang tertinggal 1, maka sistem tidak akan mau menerima. Kita coba lakukan ini kegiatan penyusunan pemutaran profil. Berarti bukan PKTD ekonomi, bukan PKTD infrastruktur, produktif, bukan Sarpras non PKTD, tapi ini kegiatan non Sarpas dan non PKTD. Kemudian pilihan yang berikutnya, apakah di dalam kategori Perpres 104? Tidak. Kita klik lainnya. Kemudian apakah termasuk prioritas penggunaan dana desa sesuai Permen Desa nomor 7 tahun 2021 pada kegiatan apa? Pemutakhiran profil desa. Berarti kalau tidak ada yang mirip, kita isi saja di lainnya. Kemudian mendukung SDGs yang keberapa? Pemutakhiran, penyusunan, pendataan profil desa, endingnya adalah digunakan oleh lembaga. Maka kita pilih yang paling mendekati, yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Ini seterusnya harus dilakukan pengisian. Silakan kawan-kawan untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya untuk menentukan kegiatan itu termasuk Sarpas, non-Sarpas, Perpres 104, Permen Desa, atau mendukung SDGs yang keberapa. Setelah dilakukan pengisian semuanya, nanti kawan-kawan tinggal melakukan klik tombol submit ini apabila sudah selesai. Selesai dilakukan pengisian semua ini. Nah, ini kita contohkan yang sudah dilakukan pengisian semuanya, mulai dari kolom yang pilihan kegiatan, kemudian apakah termasuk dalam Perpres, dalam Permen Desa, dan mendukung SDGs, sudah terisi semuanya. Kita coba lakukan klik tombol submit. Kita klik submit. Kita tunggu proses beberapa saat dan ini sudah berhasil di submit. Kita coba melihat di kolom verifikasi. Kita tunggu. Nah, ini ada desa, ada 1 desa yang sudah menunggu untuk verifikasi, sehingga langkah berikutnya adalah kita menunggu verifikasi dari level di atasnya PD atau tim TA. Kalau misalnya kita mau melakukan perbaikan, maka kita lakukan pembatalan. Nanti akan kembali ke kosong dan kita melakukan perbaikan di dalam file Excel ini apabila kita mau melakukan perbaikan data. Nah, hal-hal yang penting yang menjadi perlu kita perhatikan bersama adalah bahwa yang berpotensi gagal itu di submit adalah 1, penulisan sumber dana. Misalnya di sini itu DDS, tapi kita hanya menulis DD saja, itu dia tidak mau. Itu berpotensi gagal untuk submit. Kemudian rumus di sini tidak sinkron. Maksudnya tidak terumus otomatis sehingga jumlahnya berbeda. Itu juga berpotensi gagal submit. Begitu juga dengan jumlah yang ada di sini yang tidak terumus, maka jumlahnya berpotensi tidak sama, sehingga tidak balance dengan antara pendapatan, belanja, dan penerimaan pembiayaan. Di kode rekening ini juga harus diperhatikan betul-betul agar sesuai dengan
yang diterima oleh sistem. Oke kawan-kawan, saya kira itu yang dapat saya sajikan, semoga membantu. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jika tayangan ini bermanfaat silahkan bagikan pada teman-teman yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyimak.